wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru, salam sejahtera. Pada dasarnya, seorang pendidik sudah seharusnya memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Namun, hal yang paling mendasar yaitu mengenali diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan serta kelemahan diri. Kita refleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punya untuk mengelola apa yang kita miliki untuk mendidik murid-murid kita berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Lantas pada poin apa peran saya sebagai guru? Guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari anak atau siswa di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan sistem Among, Tuturi, Handayani, dan Tringa. Lantas, ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin menjadi guru yang membekali murid dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di modul Mendidik dan Mengajar. Modul ini terdiri dari beberapa materi yang akan kita pelajari bersama. Kali ini kita akan membahas materi mendidik menyeluruh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar kita dapat memahami gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan nasional. Bapak dan Ibu guru, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik yang bisa menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selamat datang kembali di modul Mendidik dan Mengajar. Kali ini kita akan mengulas materi pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing Madyo Mangunkarso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan Tutwuri Handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang yang mandiri atau orang yang merdeka, yang tumbuh kembang secara maksimal. Inilah esensi dari Merdeka Belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Mari kita renungkan bersama, apakah kita sudah mempraktikkan pembelajaran sesuai dengan cita-cita sistem pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu guru, kita akan meneruskan materi tentang menjadi manusia secara utuh. Agar kita dapat memahami prinsip dasar untuk mencapai tujuan pendidikan, menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya, tempat persemaian benih-benih kebudayaan, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Dengan demikian, memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-muridnya
menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid-murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Bapak dan Ibu Guru, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah menjadikan murid-murid kita sebagai manusia seutuhnya? Apakah kita sudah membantu memberikan asupan kebutuhan lahir dan batin murid? Dan bagaimana cara kita untuk mendampingi dan mengasah keterampilan bernalar murid dengan sebaik-baiknya? Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Selamat datang di modul yang ketiga dari topik Merdeka Belajar, yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Pada modul yang ketiga, kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu adalah kodrat murid dan yang kedua adalah asas trikon. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu adalah kodrat murid. Pada pembahasan kodrat murid ini, kita akan mengulas tentang kodrat keadaan agar kita semua dapat memahami bahwa kodrat keadaan itu harus sesuai dengan zaman dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kodrat keadaan ini tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dasar murid. Kodrat keadaan juga terbagi menjadi dua, yaitu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan pada murid itu selalu dikaitkan dengan kodrat keadaan, baik itu secara alam maupun secara zaman. Lalu bagaimana kita sebagai seorang pendidik menghubungkan antara perubahan pendidikan dasar pada murid terhadap kodrat-kodrat tersebut? Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau di sekolah maupun dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Misalnya, materi menjaga kelestarian alam dikontekskan dengan merawat pohon karet agar produksi getahnya semakin baik kualitasnya dengan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu pohon karet. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Salah satu contoh lain yang disampaikan atau yang ditampilkan oleh saya adalah melalui video pembelajaran dengan menggunakan digital atau teknologi pada abad sekarang ini, di mana penggunaan digital itu kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi pada saat ini agar murid tidak gagap akan teknologi dan agar murid dapat berkembang sesuai dengan zamannya. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Contoh dari kodrat alam adalah misal murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dia merupakan bagian dari masyarakat perkotaan tersebut. Maka pembelajaran yang didapatkan murid harusnya adalah mendekatkan dia dengan kodrat alamiahnya, bukan malah menjauhkannya. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Kemudian contoh lain yaitu guru yang terbiasa mengajar dengan menggunakan metode utama seperti ceramah, menyampaikan informasi-informasi yang sudah ada di mesin pencari atau digital, membuat murid memiliki kompetensi yang tidak relevan dan sesuai dengan keterampilan abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Maka sebagai pendidik kita juga dapat membantu memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan percakapan tersebut. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu adalah asas trikon.
Ki Hajar Dewantara ingin kita mengingatkan para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya menggunakan asas trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Continue merupakan pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Kemudian yang kedua ada konvergen, yaitu pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan itu sebagai bagian dari alam universal. Yang terakhir, yang ketiga adalah konsentris, pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Selanjutnya yaitu adalah implementasi dari konsep trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Bisa kita amati atau bahkan kita refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Manajemen kelas yang mengatur berjalannya proses pembelajaran tentunya melalui sebuah perencanaan dan dilakukan secara terus-menerus sehingga pengelolaan perilaku, lingkungan, dan kurikulum berjalan dengan efektif. Konsisten dalam menjalankan manajemen kelas ini salah satu contoh dari implementasi asas continue dalam pendidikan. Murid diberikan kemerdekaan untuk belajar, bertanya, dan mengembangkan potensinya. Sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Guru Hebat. Pada modul berikutnya di Merdeka Belajar adalah budi pekerti dan teori konvergensi serta pengaruhnya terhadap pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan dalam menentukan karakter seseorang. Salah satu contoh seseorang memiliki budi pekerti yang jujur adalah pasti mereka tidak akan melakukan kebohongan. Salah satunya kemungkinan kecil dari mereka untuk melakukan kebohongan. Bahkan mereka akan cenderung gelisah jika melihat kebohongan terjadi di lingkungan mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan laboratorium pertama yang menentukan karakter seseorang. Guru sebagai pendidik juga berperan dalam menentukan kecerdasan budi pekerti. Teori konvergensi yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara merupakan penggabungan dari teori tabula rasa dengan teori negatif. Kita sebagai pendidik dapat membantu siswa dalam menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga siswa dapat mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik melalui proses pendidikan. Memasuki modul kelima, yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan yakni mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga masyarakat. Materi kedua mengenai sistem AMO. Untuk mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid, Ki Hajar Dewantara mencetuskan konsep sistem AMO, yakni dikenal dengan 3 istilah. Yang pertama, di depan memberi teladan, yang kedua di tengah membangun kehendak, dan yang terakhir di belakang memberi dorongan. Materi berikutnya yakni Merdeka Belajar abad ke-21. Ki Hajar Dewantara menuturkan tuntunlah murid sesuai zamannya, di mana tuntunan pembelajaran abad ke-21 ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yakni menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Materi berikutnya yakni membimbing murid memperbaiki bangsa. Cara membimbing murid memperbaiki bangsa yakni dengan mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama serta gotong royong. Materi terakhir yakni peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan murid, yakni yang pertama alam keluarga, yang kedua alam perguruan, dan yang terakhir alam pergerakan pemuda. Salam belajar Ibu dan Bapak Guru Hebat.
Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.